Baik Pak Bu, saya akan berbicara malam ini untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir, selamat datang dalam keluarga Sam 21 Church di Pontianak. Pastikan Pak Bu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan kami akan bersyafaat. Tapi tentu kami ingin berbagi visi dan misi gereja di tempat ini. Dan buat Bapak Ibu yang di rumah yang tidak bisa sempat hadir bersama kami di sini, tentu mengikuti online service, kita ada perjamuan kudus, pastikan Bapak Ibu sudah mempersiapkannya. Dan saat itu kita bersama-sama, dan satu hal yang saya selalu sarankan, selalu berkumpul dengan keluarga di dalam ibadah, baik di rumah ya, itu juga harus seperti itu. Baik, kita mulai untuk sharing malam ini, sore ini. Pagi tadi firman yang sama, saya akan bicara kembali sesi yang kedua dengan topik yang sama, dengan ayat yang sama, hanya beberapa bagian yang pagi tadi saya gantung oleh karena waktu, ya ini pembicaranya agak lebih detail, kita bicara kelihatannya sana sini, tapi kalau Bapak Ibu simak terus dan Bapak Ibu bisa mengerti kira-kira Tuhan sedang berbicara apa kepada kita. Jadi saran saya, Anda kalau dengar khotbah sore ini agak sedikit kurang sambung kalau Anda tidak ikuti yang pagi tadi. Tapi minimal kalau Anda ikuti saya ngomong, saya tak mulai dari awal juga tentunya. Hanya ada beberapa penekan yang lebih konstruktif, ya langsung kepada persoalan. Kalau pagi tadi saya lebih bicara kepada situasi ya yang sedang terjadi. Nah, sebagai acuan adalah ini firman Tuhan datang kepada saya minggu lalu, di mana dalam doa saya, Tuhan inginkan saya untuk berbagi tentang ayat ini. Ini pengalaman Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sedang menghadapi sebuah kondisi di saat waktu di mana ia akan disalibkan. Dan dia punya pengalaman spiritual, pengalaman sosial, pengalaman yang cukup ya menegangkan pada saat itu. Dan Tuhan meminta kepada murid-muridnya. Nah, ayat itulah Tuhan berbicara kepada saya, tujuannya untuk apa? Mengingatkan kepada kita, situasi kita saat ini ada di mana, minimal kita bisa menjadikan satu pelajaran, ya, pelajaran apa yang kita terima, minimal kita dapat pelajaran bahwa sekarang kita ada di situasi apa, kita bisa baca tanda-tanda zaman tentunya. Tetapi kita jangan jadi ketakutan lalu kita malah belum kejadian kita sudah narik duluan. Sehingga dan semua itu bisa terjadi iya atau tidak itu relatif. Dan tentunya yang menentukan adalah kitanya. Kita tidak bisa menghalau yang di luar, tapi kita bisa menghalau atau menguatkan yang dari dalam. Jadi kita tidak bisa minta bahwa cuaca tidak boleh panas atau cuaca tidak boleh dingin. Walaupun ada pawang, walaupun ada macam-macam teknologi secara sains bisa, tetapi para ilmuwan, para saintis mengakui bahwa di balik daripada itu ada satu kekuatan yang tidak mampu manusia ya lakukan. Ya, tapi kan manusia kan bukan berarti manusia kan bukan berarti robot atau patung yang nggak bisa buat apa-apa. Manusia adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang disempurnakan oleh Allah. Maka dikatakan bahwa tingkatannya itu sama seperti Allah, tapi bukan Allah. Karena punya pikiran Allah, bayangkan saja. Berarti ada akal budi. Nah, artinya kalau kita berakal budi, berarti kita bisa memiliki hikmat ilahi. Nah, orang yang memiliki hikmat ilahi itu, walaupun dunia sedang bergelora, tapi kita bisa kondisikan hati kita tidak terkena gelora tersebut. Contoh yang sederhana adalah diperlihatkan secara saintis, secara keilmuan, di mana-mana teriak panas, tapi di rumah saya tidak merasa panas. Contohnya di luar panas tadi ya, mau hujan kan, tapi di dalam merasa panas enggak? Kenapa? Nah, kita bisa mengkondisikan udara itu, maka disebut kondensasi. Ya, dari kondensasi dikondisikan udaranya, diturunkan temperaturnya, maka disebut air conditioning. Ya, udara dikondisikan, turunkan temperaturnya, jadi kita bisa rasa. Itu kan hasil dari sebuah revolusi mental, ya, revolusi cara berpikir kita. Coba kalau kita cuma teriak-teriak aja, di luar panas, kita bilang, waduh panas mati aku ini,
maka tiap hari akan ada orang mati karena kepanasan. Tapi hari ini kita jarang ya dengar orang mati karena kepanasan. Tapi mati karena kekenyangan ya banyak juga ya. Kalau udah makan kenyang apa? Pasir, nah itu dia. Terus mati kaya juga banyak. Iya pusia, itu heran loh kalimat terakhir itu selalu mengundang energi negatif ya. Terus orang yang cantik mati juga banyak, yang ganteng mati banyak. Itu yang ngiasia tuh. Coba ya orang Teochew diganti ya. Ngia kau, Yan Yaso, wah ya kan. Pu, ngia gau tadi ada yang bilang pu, ngia tuh gau. Hati-hati ya kata gaunya itu nadanya mesti diatur karena gau sama kau tuh agak mirip-mirip. Karena alam energi itu nggak kenal. Kalau kamu bilang kau yang datang pasti monyet. Walaupun kamu ngomongnya itu pinter ya, tetapi karena kamu ngomong pinter, kau sama gau itu kan mirip-mirip ya. Kamu salah ngomong, kau gitu. Energi kaunya datang. Kau itu berarti monyet, nanti kamu punya karakter monyet gitu. Enggak, itu intermezzo aja ya. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat yang ke-41 berkata seperti ini. Saya tidak tayangkan teksnya, memang saya sengaja karena ada ayat-ayat yang saya mesti tambahkan sore ini. Matius pasal 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Alkitab berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena ada satu masa. Perhatikan, kata masa itu keadaan. Keadaan itu sifatnya relatif. Ya, masa pencobaan ada. Karena Tuhan waktu itu bicara kepada murid-muridnya. Dan ini ditulis, pertanyaannya mengapa ini ditulis, berarti apa yang dialami Tuhan pada masa itu dimungkinkan dialami oleh siapapun, kapanpun, sekalipun dalam bentuknya berbeda. Yang namanya pencobaan tidak pernah pensiun. Ya, pekerjaan ada pensiunnya, tapi yang namanya pencobaan tidak pernah pensiun. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Sudah ada pencobaan lagi. Tapi dalam kerajaan Allah masih ada enggak? Dalam kerajaan 1000 tahun ada pencobaan? Ada juga sih. Di situ dikatakan masih bisa dicoba. Siapa yang coba? Kita dicoba oleh diri kita. Iblis sudah tidak ada ya. Kalau Anda memahami tentang kerajaan 1000 tahun, iblis sudah tidak punya tempat lagi. Kenapa? Karena dia sudah diikat. Dan di situ hanya ada manusia ilahiyah dan manusia rohania. Dan Tuhan menjadi raja dan anak-anak Allah yang ilahiyah itu artinya yang memiliki tubuh keilahian, ya, tubuh kemuliaan maksud saya. Dan dia turut memerintah. Terus Alkitab katakan bahwa akan ada yang dicampakkan juga itu. Kenapa? Dan mereka dicobai oleh dirinya sendiri. Siapa yang mencobai? Memang saya belum temukan manusia ilahiyah itu masih bisa dicobai enggak? Manusia ilahiyah itu sudah tidak dicobai, tapi di situ masih ada manusia lahiriah. Manusia lahiriah itu masih punya kedagingan, punya keinginan, karena hidup daging kan. Masih suka makan bipang, ya, masih suka makan siomay. Masih suka makan apa lagi? Pepek Palembang. Lama aku mikir, rupanya sempat hilang kali ya. Sempat hilang dari ingatan saya maksud saya. Pak Toto tawa-tawa senyum. Maksudnya Babe ngomong apa? Sempat hilang sebentar. Nah, karena daging masih suka dengan hal-hal seperti itu dan itu cenderung memancing kita, memperebutkan. Akibat kita memperebutkannya, maka itu membawa kita kepada kebinasaan. Nah itu kalau nanti di kerajaan 1000 tahun. Tetapi nggak usah bicara sana, kita bicara sini dulu. Nah, Alkitab katakan kenapa kita mesti berjaga-jaga? Sebab karena ada pencobaan. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi manusia, perhatikan di situ, manusia hidup di alam nyata sekarang, hidup di dua dimensi, di dua wilayah. Ya. Di situ dikatakan roh memang penurut, berarti roh hidupnya di mana?
roh itu bersinggungan, bersinergi dengan alam roh. Pak, Bu, perhatikan deh. Di kehidupan kita sekarang ini, kalau enggak ada alam roh, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya keilahian Allah. Nanti tanggal 13 kita akan bahas ini lebih panjang. Yesus itu siapa menurut Anda? Yesus siapa? Halo? Yesus siapa? Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus manusia, 100%. Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia 100%. Tapi dia adalah Allah. Siapa Allah? Allah itu kasih. Jadi di dalam Yesus itu lengkap. Dia lengkap tuh. Dia Allah dan dia adalah produk kasih. Dia ada di dunia ini. Dan ketika dia menjalankan tugas keilahian, jadi tugas keilahian untuk menjawab hukuman daging, ya kan, daging sudah jatuh dalam dosa dan perlu dibayar. Itu sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Ingat, kalau kita masih berurusan dengan daging itu namanya apa? Tanda kutip itu namanya kebangatan, ya, bahasa agak halus lah kebangatan. Biasa suka saya pakai kebodohan, ya. Ini kebangatan. Loh, itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tetapi karena kita itu masih mempersoalkan, karena kita tidak mengenal Allah di dalam Yesus dengan utuh, maka kita masih mempersoalkan yang namanya daging. Padahal Alkitab katakan daging itu lemah. Ketika kita masih mempertahankan itu dan kita masih berurusan dengan itu, secara automatically, ya, otomatis kita lepas dari apa yang telah Tuhan kerjakan. Tuhan sudah selesaikan semua. Sakit hatimu Tuhan sudah selesaikan. Ya. Hakmu yang diambil orang, Tuhan sudah selesaikan. Apa saja yang secara daging yang bersinggungan sampai kamu tersinggung banget. Bahkan kita ini kayaknya kalau perlu tuh telan aja deh. Itu daging, ya, itu manusiawi kok. Saya mau katakan tidak salah karena memang Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Punya seperti itu. Oleh karena itulah Tuhan bayar. Bayar artinya sudah saya tanggung, selesai di atas kayu salib. Ya, 40 hari yang lalu kita rayakan. Jadi genap besok tanggal 13 itu berarti 40 hari itu Tuhan sudah bayar di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Selama 40 hari Tuhan sedang mengajarkan apa? Perhatikan baik-baik, nanti saya kalau nggak lupa saya akan. Tuhan mengajarkan sesuatu. Tetapi ingat 40 hari Tuhan Tuhan menyelesaikan tugas keilahian dia itu 33,5 tahun hidup sebagai manusia daging. Setelah itu dia mati di atas kayu salib. Berarti seluruh tuntutan daging selesai. Yesus masih ada enggak? Yesus masih ada. Siapa dia? Dia Tuhan. Sama seperti waktu dia lahir juga. Dia juga Tuhan, dia manusia, dia Allah. Tetapi perbedaannya dia manusia tapi bukan manusia lahir. Tapi dia manusia ilahiyah. Dia bukan manusia roh loh. Jangan bilang Yesus kan udah roh. Bukan. Dia manusia 100%. Hanya tubuhnya aja tubuh ilahiyah. Kenapa? Dia sudah mati. Ketika mati dia jadi roh ya? Enggak juga, kalau jadi roh setan dong. Orang mati langsung berubah jadi roh. Ya, kita pikir kalau orang mati langsung roh gentayangan gitu. Enggak. Dia mati 3 hari dia punya tugas ilahi di alam maut. Terus dia bangkit. Ya. Dia mati di mana? Dia mati di Firdaus loh, bukan di alam maut loh. Bukan di neraka. Coba baca kembali ayat Alkitab. Yesus bukan karena dosa lalu masuk neraka. Yesus itu menanggung dosa manusia, bukan dosa dia. Setelah dia mati, dia ada di Firdaus. Kan dia ngomong, sekarang kalau Anda percaya bersama aku di mana? Firdaus. Namanya Paradiso, Pardes bahasa aslinya. Surga. Tapi surga apa? Bukan surga yang samaim. Setelah dia bangkit. Ya, sebelum dia bangkit, dia ke itu dulu alam maut membebaskan. Ya.
Nah waktu dia bangkit, dia ngalami namanya tubuh keilahian. Oke. Nah tubuh keilahian ini adalah 100% sebagai manusia yang akan diam di kerajaan 1000 tahun. Sebagai sulung. Setiap daripada kita nanti akan mengalami. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen, adik-adikku, ini dulu mesti tahu. Kalau ini kita tidak tahu, maka engkau akan terus di dagingnya. Padahal Alkitab katakan pencobaan datang itu melalui apa? Supaya kita hidup dalam daging. Ketika kita hidup di dalam daging, maka kita kehilangan satu bagian yang namanya alam roh atau manusia rohnya. Karena manusia rohnya itu Alkitab apa? Penurut. Dia netral. Paham ya? Kalau kita dipimpin oleh daging, maka roh kita menjadi kedagingan juga. Enggak memiliki wilayah perjanjian Tuhan. Oke. Nah, itulah sebabnya 40 hari Tuhan perlihatkan sebagai manusia ilahia yang hidup di dimensi keilahian Allah. Yang disebut kerajaan Allah. Kerajaan Allah memang tidak berbicara tempat seperti ini. Tapi kerajaan Allah itu realita. Sebuah realita, suatu tempat, para saintis, para ilmuwan coba cari di mana memang ada ditemukan namanya paralel, bumi paralel dan sebagainya. Ya sudahlah. Saya senang juga seorang dosen, dia pernah memberikan satu paparan, dia seorang fisikawan. Dan dia teolog juga. Dia coba mau mensimulasikan bahwa ada dunia kembar. Tapi ketika saya baca Alkitab, kata dunia kembar memang tidak ada. Tetapi dari penciptaan awal, langit dan bumi itu ada, kembar itu. Langit itu saya punya pemahaman, karena bahasa aslinya itu samaim. Artinya surga. Allah menciptakan itu. Tuhan menciptakan pada mulanya. Ini memang rada berat ya, karena waktu kita singkat kalau ngomong ini Anda akan susah mengerti, ya maaf juga. Tapi sedikit saya kutip aja. Kita kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti itu diciptakan toh. Masa surga Allah ciptakan sih buat diri dia? Berarti sebelumnya gimana dia? Sebelumnya Allah gak punya rumah, bergentayangan lalu bikin rumah. Bukan, Allah punya tempatnya. Kekekalannya Allah sendiri. Tetapi yang diciptakan pada mulanya menciptakan langit dan bumi, berarti ada dua benda memiliki kesamaan. Satu ada di bumi, satu ada di atas. Disebut langit. Tapi bahasa aslinya bukan langit, heaven juga, surga. Barulah dilapisi atau dibatasi yang namanya energi. Energi. Apa itu? Dia kata apa? Bumi belum berbentuk gelap gulita, kosong, membungkusi atau melingkupi samudra raya. Nah maksudnya samudra energi kuantum. Berarti energi benda itu, material tuh, fisika. Apa itu? Karena di sini disebut roh Allah melayang-layang di atas permukaan apa? Air. Bahasa Indonesianya air. Tapi bahasa aslinya itu namanya apa? Hidrogen. Proton. Inti daripada fisika. Paham toh? Nah pertanyaannya Anda sekarang hirup udara enggak? Udara ya. Kandungannya apa dalamnya? Oksigen. Ada apa lagi? Hidrogen. Apa lagi? Helium. Apa lagi? Ada banyak semua itu. Yang datang dari atas mana? Yang datang dari atas itu hidrogen. Oksigen datang dari mana? Dari bawah. Hasil daripada bumi. Nah, jadi karena kita ini perlu yang namanya udara ada oksigennya. Oke, selesai. Nah, untuk bertemu dengan di atas itu apa? Jadi manusia bisa nggak berhubungan sana? Bisa. Dengan apa? Dengan namanya apa? Energi. Selesai. Oke. Nah sekarang kita kembali lagi ke pembahasan kita ini lebih esensial dulu. Ingat, selama 40 hari Tuhan Yesus itu berbicara sama manusia. Ya, Alkitab katakan kalau Anda baca Kisah Para Rasul, padahal tanggal 13 kita mau bahas ini juga. Tuhan dikatakan Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang kedua, Tuhan oleh siapa? Oleh Roh Kudus.
dimensi ilahiyah dengan dimensi alamiah, ini nggak akan bisa ketemu kalau nggak ada alam roh. Maka seringkali saya kutip ada namanya dimensi kelima ya. Kalau dimensi roh itu dimensi keberapa? Keempat. Loh kenapa? Karena manusia hidup di dalam satu hukum. Hukum fisik. Berarti 3 dimensi. Lurus, kotak, persegi dan kotak. Di luar itu roh. Di dalam roh berhubungan yaitu dimensi yang kelima itu dimensi ilahiyah. Dan Pak Bu, Tuhan Yesus setelah menjadi manusia ilahiyah, dia mau ketemu sama manusia, mau ngomong sama manusia pakai apa? Alkitab katakan oleh roh dia mengajar 40 hari tentang kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah itu penting. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau engkau berdoa apa? Mintalah kerajaan Allah itu datang. Pak Bu saya mau tanya, kalau Tuhan mengajarkan kita minta kerajaan Allah itu datang enggak? Pertanyaan saya sudah datang belum? Kalau kita baca di dalam Matius pasal 17 ya ayat 20, coba kita lihat. Di Matius pasal 17 ayat 20. Jadi tiba-tiba mesti bacakan ayat ini buat kita. Matius pasal 17 ayat 20 dikatakan. Lukas pasal 17 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Mengapa? Karena kerajaan Allah itu bersifat apa? Ilahiyah. Berarti nggak ada tanda-tanda. Anda nggak bisa hitung dengan matematika. Cara saintis tidak ketemu tuh. Tetapi sudah ketemu nggak? Bisa ketemu nggak? Kita bisa berhubung nggak? Bisa. Lihat lagi. Di ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana atau ada di sini atau ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di mana? Di tengah-tengah kamu, berarti ada di tengah-tengah kita. Berarti alam ilahiyah dengan alam lahiriah itu tumpang tindih. Hanya saja ingin berkomunikasi dengan dia, surga ada di mana? Oke ya, langsung aja. Setelah Tuhan Yesus berbicara sama kita, dia terangkat. Kata kita apa? Dia naik ke surga, bukan ke Firdaus ya, naik ke surga, ke tempat yang satu ini. Hidup toh. Hidup. Nah waktu dia mau bicara sama kita, dia oleh Roh Kudus. Sekarang Anda dan saya, dia katakan, jangan kemana-mana, tunggu aku akan kirim apa? Roh Kudus kepada kamu. Supaya apa? Supaya kamu dilahirkan kembali oleh Roh, supaya kamu juga bisa apa? Lihat kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaan Allah. Nah itu dia. Kita juga bisa mengalami kerajaan alam ilahi, tetapi oleh Roh Kudus, bukan secara fisik. Ini sebagai sebuah pemanasan aja buat kita paham. Tapi kita kembali lagi ke tadi. Alkitab katakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Mengapa bisa terjadi dalam pencobaan? Karena kecenderungan manusia hidup dalam daging karena kedagingan. Tadi saya sengaja buka pembahasan tadi itu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah menanggung seluruh daging kita. Tapi namanya manusia lebih gampang, lebih dekat dengan daging. Contoh sederhana sekarang ini. Berapa banyak orang kecewa dengan kondisi keadaan alam. Mengapa sih saya khotbah hari ini? Karena saya mencium ada satu aroma yang sangat menekan kondisi kehidupan. Apakah COVID? Bukan. Akibat dari COVID.
ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kondisi sosial. Kalau kondisi kesehatan bukan karena COVID, kondisi kesehatan disebabkan karena tekanan-tekanan mental. Saya tidak mau masuk ke wilayah soal politik dan sebagainya. Nah, dapat kita bayangkan. Kita ambil contoh sekarang ini. Pagi tadi saya sedikit singgung. Hari-hari ini kan lagi didengungkan soal libur. Pernah nggak Bapak Ibu coba merenung sedikit? Karena kita kan nggak kena, kalau kena pada kita gimana? Ya, ada seorang bapak dia berkata begini, kami ini berusaha 1 tahun akan ketemu dengan keluarga. Berusaha kumpulkan uang kerja. Hari yang paling bahagia buat kami adalah ketemu dengan keluarga dalam momentum ini. Nggak bawa banyak bekal, ketemu dengan keluarga. Namun apa daya, tak boleh. Dan itu akan menimbulkan apa? Kalau orang itu hidupnya karena daging, daging akan cenderung menimbulkan kemarahan. Dan kalau orang sudah marah, perkataan-perkataan yang keluar itu tidak konstruktif. Negatif banget. Ya Pak ya? Pertanyaan saya, berapa banyak di alam semesta ini yang tiap hari orang memperkatakan hal yang negatif? Ini direkam, saya hanya membawa sedikit perenungan aja. Tapi ini di mana-mana terjadi. Ada ketidakpuasan terhadap suatu kondisi keadaan. Padahal yang namanya keadaan itu relatif. Itu namanya pencobaan. Tapi karena kita ini hidup dalam daging, akibat pencobaan, kita semua menjadi apa? Tidak siap. Kalau kita tidak siap, malah kita akan apa? Kita mulai melampiaskan perkataan-perkataan negatif. Dan pagi tadi saya membuka, Yesaya pasal 24 ayat 5, 6, dan 7. Karena manusia tidak mengenal kebenaran, maka keluar dari perjanjian Allah, sehingga hidup dengan apa? Sumpah serapah. Sumpah serapah. Perkataan-perkataan yang negatif keluar. Akibatnya dunia menjadi cemar. Coba ya adik-adikku di rumah. Anda kalau mau makan di rumah. Begitu Anda buka itu makanan. Bukan soal makanan enak atau tidak enak. Makanan kalau masuk dalam tubuh itu sesuai dengan nilai gizi. Dia akan memenuhi tubuh kita. Itu udah jelas. Tetapi yang menjadikan dia enak dan tidak enak itu selera. Berarti cuma hanya apa? Di 5 senti. Dan otak kamu. Terus kamu, makanan enggak enak. Gua kalau makan gini bisa mati. Siap-siap aja. Mati muda. Perkataan Anda itu akan menjerat Anda. Itu membentuk sebuah energi negatif. Gua kalau lihat kamu sial bener. Berarti Anda memang sudah sial karena Anda yang mengkondisikan belief sistemnya. Paham nggak? Itu bicara apa? Daging. Bicara daging. Nah itulah sebabnya Tuhan meminta kita, hendaklah engkau berjaga-jaga dan berdoa. Untuk apa? Kalau engkau berjaga-jaga dan berdoa, roh kita itu menjadi cerah. Roh kita ada pada alam roh, berhubungan dengan alam ilahi, ketemu dengan Yesus. Secara ilahiyah itu ketemu Pak Bu. Alkitab katakan dia ada di tengah-tengah kita. Apapun alasannya, dasar apapun kajianmu, saya tidak memperdulikan. Saya cuma berkata Alkitab tulis iya dan amin. Saat waktu Anda berdoa, Anda sedang bersekutu dengan keilahian Allah yang ada di sorga. Amin. Karena ada roh. Itulah sebabnya Alkitab katakan, hendaklah engkau hidup oleh roh, jangan hidup oleh daging. Kalau engkau hidup oleh daging, maka engkau akan mematikan pekerjaan roh. Tapi kalau engkau hidup oleh roh, kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13-14, kalau engkau hidup oleh roh, engkau dipimpin oleh roh, engkau akan mematikan daging. Memang, kalau kita lihat orang yang hidup dalam roh sepertinya aneh. Waktu saya selesai, saya berikan 2 contoh. Kalau Anda lihat baca sebuah buku yang ditulis oleh
Jonathan Edwards. Di situ ada dua manusia namanya Mark Judd ya sama Jonathan Edwards ya. Ada perbandingan buku itu. Tetapi karena kalau saya bicara buku ini bicara orang lain. Saya coba untuk membawa satu sejarah, hanya maaf saya tidak sebut namanya. Ada di kehidupan kita. Ada dua sahabat saya, guru saya, yang satu hidup benar-benar dipimpin oleh Roh. Dan dia nggak punya rumah, dia nggak punya mobil, dia nggak punya baju banyak, hanya beberapa helai. Dia kalau ngomong sama kami. Bahkan dia katakan kalau Anda buka lemari saya hanya punya baju dua helai. Kalau saya kemana-mana dikasih baju, pulang yang lama keluar. Karena dia nggak mau kedagingan. Dan dia nggak punya uang yang banyak. Tetapi dia bisa mengerjakan pekerjaannya. Orang kalau lihat dia punya pekerjaannya kaget. Sampai hari ini masih eksis. Dia nggak punya pesawat pribadi. Tapi selalu pergi kemana-mana ada yang jemput pakai pesawat. Itulah yang katakan apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Cukupkan aku. Tuh. Beda, saya punya guru satu. Semuanya ada. Pesawat pribadi, nggak tahu ada atau tidak. Pokoknya ada semua. Saya pernah ngomong sama bapak rohani saya. Kondisi seperti itu. Bapak rohani saya bilang begini. Ton, sebelum 4 paku dipantek, jangan kau lihat keberadaannya. Karena itu sifatnya hanya keadaan. Mengerti maksudnya ya? Sebelum mati maksudnya jangan lihat dulu. Jangan tiru dia. Dan matinya sendiri enggak diterima oleh keluarganya. Saya tidak sebut nama. Anda tidak usah tebak siapapun. Tapi ini kenyataan. Karena membangun benda, mempertahankan benda, terjadi persengketaan keluarga, family, teman, terus sampai akhir hayatnya. Paham? Nah, supaya jangan terjadi seperti itu bagaimana? Akhir perkataan, berdoa. Apa itu doa? Alkitab memberikan kita 2 contoh, 2 kalimat. Berjaga-jaga dan berdoa. Saya tutup dengan 2 ini untuk closingnya. Pernah dengar di mana kata jaga-jaga? Amsal, Salomo berkata, hendaklah engkau jaga hatimu segala kewaspadaan. Kata jaga itu harus sadar. Berdoa itu bagus. Tapi kalau berdoa bawah sadar, hafalan itu gak ada gunanya. Itu hanya doa agamawi. Sadar, siapa aku ini. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan yang kita sembah itu di sorga, dia itu bersinggungan dengan kita. Karena di alam ilahiyah dengan alam lahiriah itu satu oleh Roh Kudus. Kita bisa merasakannya. Itulah namanya sadar. Kata sadar itu adalah kita merasakannya. Kalau yang nggak bisa merasakan itu tidak sadar. Rasakan tuh kalau kemangin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kayak saya mau khotbah Tuhan. Saya tuh mau khotbah loh Tuhan. Saya rasakan Tuhan itu ngomong sama saya. Tuhan itu dekat sama saya. Itu yang pertama. Bangun manusia roh. Dan kedua, berdoa. Apa itu arti kata berdoa? Di Alkitab kita temukan kata berdoa, Tuhan bilang apa? Diajarkan kita doa Bapa kami. Janganlah engkau banyak berkata-kata. Artinya doa itu apa? Kata-kata, tapi jangan banyak. Apa yang katakan? Katakanlah kerajaanmu datang. Apa maksudnya? Perkatakanlah hal-hal yang baik. Jadi kita mulai membangun. Tuhan terima kasih mata saya dibekali penglihatan sampai Yesus datang 2 kali. Anda akan nikmati mata yang jelas sampai usia tua. Tuhan, badan saya langsing, sehat. Jadi gak perlu banyak makan obat pelangsing. Makan obat pelangsing bisa, tapi rusak ginjal nanti. Tuhan terima kasih. Dan fisik kita, daging kita akan menolak
benda-benda yang menyebabkan kita itu langsung, paham ya? ini nanti apa itu namanya, buat orang yang jualan nanti susah dia. Akan menolak sendiri, itu secara alamiah. Tuhan, aku bangga punya keluarga, punya ayah. Kalau saya, ayah saya udah gak ada. Guru saya, teman-teman saya bangga. Saya punya teman Gideon, istrinya Ani. Saya akan, Tuhan saya bangga, saya mengasihi mereka. Walaupun kadang-kadang kami suka gontok-gontokan, tapi itu manusia Tuhan. Saya membangun tubuh saya. Waktu saya duduk sama dia, ada energi saling menarik, indah. Saya punya istri, saya punya cucu-cucu. Saya ngomong aja sama diri saya mulai memperkatakan itu di badan jasmani saya bangun dengan ilahiyah. Dan di mana pergi ada daya tarik. Begitu saya melihat mereka ada rasa kasih. Kenapa? Hukum pada akhirnya adalah kasih. Tapi kalau kita afirmasi terus. Wah, kalau dia jamain, kesel. Suesani. Wah, kalau dia Suprapto, aduh. Kayaknya cepat-cepat aja deh. Kalau Anda terus memperkatakan yang negatif, Anda gak akan pernah bisa berdamai sama dia. Saya cuma mau bertanya, nanti Anda mau kemana? Anda mau tinggal di bumi selama-lamanya? Enggak ada. Bumi ini sifatnya sementara. Alkitab katakan rohku itu 120 tahun itu janji Tuhan. Kata Musa 70-80 kalau bisa pada masa dia. Sekarang umur 24 juga ada yang truk. Kenapa kita mempertahankan ego daging kita? Karena baju saya dipakai dirusakin sama istri saya. Baju kesayangan saya, kancingnya waktu dipasang sobek, saya marah. Begitu saya lihat baju saya, ini istri, saya ceraiin aja. Siap-siap lagi Anda akan ceraikan dia. Paham? Saya pernah kehilangan barang kesayangan. Saya gak mau kasih tahu siapa. Tuhan, barang ini tidak lebih baik daripada orang itu. Karena Tuhan aja korban buat dia kok. Kesel sih. Sama manusia saya kesel. Saya pernah tulis di buku kok. Tapi saya memperkatakan pada akhirnya saya duduk, saya ajak makan. Enak. Padahal menyakiti saya. Kalau orang bilang 7 turunan tak bisa diampuni Pak Bu. Saya pernah ngomong sama Pak Yos. Sampai dia nangis. Terus gimana Ton? Saya bilang saya ajak dia makan. Saya sehat. Karena saya tahu saya dibutuhkan oleh istri saya, anak-anak saya, cucu saya. Karena mereka butuhkan saya akan berikan energi positif yang mereka tidak tahu. Itulah yang dikatakan apa? Doa itu bukan sekedar Bapa di surga, bukan. Tapi perkataan kesadaran siapa kita. Tapi herannya ada orang di dunianya penipuan, pembohongan, macam-macam dilakukan. Tapi doanya oke banget. Gak bisa berdamai satu sama lain. Tapi berdoa, saya katakan Anda tinggal di dunia menyanyikan waktu hidup. Mengerti Pak Bu? Itulah sebabnya hati-hati. Karena kita masih hidup dalam tubuh. Tubuh ini rawan pencobaan. Buktinya dengan binatang yang gak kelihatan yang halus itu aja kita udah kayak cacing kepanasan. Semua pakai masker, betul gak? Dan ini sebuah kenyataan loh. Ayo malam ini. Surga bukan jauh. Kita bilang, dia di tengah-tengah kita. Alamnya memang beda. Yesus ada di sana. Oleh roh dia datang kepada kita. Sekarang karena kita hidup dalam roh. Kita bisa berkomunikasi. Membangun roh kita. Roh yang luar biasa. Seperti Daniel. Roh yang strong. Roh yang luar biasa. Cerdas. Lalu tubuh kita kuat menghadapi tantangan kehidupan.
enggak letih lesu lelah loyo. Kita tetap bersemangat karena Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Mari bangkit berdiri. Ku masuk ruang Maha. Lagu ini dinyanyi satu kali. Tapi Anda rasakan ya waktu Anda nyanyi ya. Waktu ku masuk ruang Maha Kudus. Mari rasakan bahwa Anda di ruang Maha Kudus. Perasaan Anda tuh tidak mengenal ruangan di mana. Perasaan itu adalah sebuah karya keilahian Allah pada tubuh kita. Waktu Anda merasakan ruang Maha Kudus, energi ruang Maha Kudus itu masuk kepada kita. Anda kalau merasakan kesal, energi kesal masuk dalam kita. Kalau Anda merasakan Anda sudah diberkati, sudah sehat, sudah sembuh, sudah bahagia, energi kebahagiaan masuk pada kita. Perasaan. Maka waktu kita memperkatakannya nanti, kalau saya ajarin aja ya, ini berkat sih ya. Kalau sudah gitu saya berdoa nggak ada suara sebenarnya. Musik ada tapi nggak ada suara. Saya bilang Tuhan terima kasih. Tiba-tiba kan ada rasa, badan kan ada yang sakit juga kan ya. Saya pernah sakit lutut. Tuhan terima kasih lutut saya. Engkau sembuh. Saya tarik nafas saya. Saya merasakan energi ilahi itu mengalir ke kaki saya. Rasain aja. Perut, di mana bagianmu yang sakit, rasakan kamu sedang mengalami energi ilahi. Karena energi ilahi itu ada energi yang di alam surga itu. Oleh roh masuk dalam tubuh kita, bersenyawa dengan energi kehidupan kita, sel-sel kita. Dia bertransformasi menjadi apa? Kimiawi. Dia menstimulasi hormon-hormon tubuh kita. Dia merangsang seluruh saraf-saraf kita bekerja dan membentuk properti-properti yang rusak itu menjadi baru kembali. Bukan dari surga kirim ginjal, bukan. Tapi dia akan membentuk kembali. Sel-sel rusak itu akan terjadi, ada namanya pergantian sel. Permajaan sel. Nggak usah tim sel. Wajah usia boleh tua, tapi semangat kamu masih tetap akan muda. Mari kita katakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Dia ada di depan kita. Ku Oleh rohnya yang kudus. sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Nah sekarang nyanyi dalam hati. Waktu Anda katakan masuk ruang Maha Kudus, Anda rasakan Anda sedang berjalan masuk menghampiri Tuhan. Lihat Tuhan yang tersenyum seperti seorang bapa melihat anak yang terhilang balik. Dan dia mulai memeluk Anda. Anak yang terhilang dia tidak
membiarkan waktu berlalu. Lalu dia berkata, Bapa, aku telah bersalah kepada Bapa dan sorga. Jadikanlah aku hamba-Mu. Maksudnya selama ini ia mempertahankan haknya, dagingnya, keinginannya. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah dikhianati, mungkin kita pernah mengalami kerugian-kerugian karena teman kita. Mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang tidak baik, diperlakukan tidak baik. Mungkin oleh ayah kita, oleh ibu, oleh kakak, oleh adik, oleh istri, oleh suami. Bahkan mungkin sudah sebagian sudah cerai dan nikah lagi dan masing-masing sudah punya keluarga. Tapi masih mensisakan luka-luka. Kita sekarang katakan, Tuhan, Engkau telah menebus semua itu. Aku tidak layak untuk memikirkan. Karena aku sadar pada saat waktu aku lahir kembali sebagai manusia ilahi, kami satu wilayah. Kami saudara. Ada darah Kristus di dalam kami. Tahirkan dirimu supaya kita tidak dibebani daging yang terus, atau kita pernah merugikan orang lain. Kita ambil hak orang tapi kita tidak mau kembalikan. Kita pernah berjanji tapi kita tidak tepati. Bahkan mungkin akibat daripada kelakuan kita orang dirugikan, menderita. Ada begitu banyak hal kita tidak tahu. Katakan pada Tuhan, aku akan berdamai. Minta kekuatan Tuhan. Nanti Anda akan datang kepada orang-orang yang pernah kau sakiti. Berdamailah. Sebab kerajaan sorga adalah damai. Setelah itu Anda mulai memperkatakan, Tuhan terima kasih. Akal budiku jadi cerdas. Saya bisa berpikir dalam kondisi dunia yang semakin tidak menentu, tapi saya bisa berpikir jelas. Bukan saja hanya bisa berpikir, Tuhan terima kasih, saya juga bisa mengerjakannya. Sebagai manusia saya butuhkan pekerjaan yang memperlengkapi saya. Tanggungan keluarga. Banyak orang yang saya tanggung. Terima kasih Tuhan, kasih saya kekuatan kerjaan. Terima kasih Tuhan. Perkatakan. Saya juga diberikan tubuh yang sehat. Melihat hari-hari baik. Melihat suami, melihat istri, melihat anak-anak. Melihat orang tua. Melihat cucu, melihat tetangga, melihat rekan-rekan teman semua dalam keadaan baik-baik. Jangan sedikit pun kita izinkan energi negatif kedagingan itu mempengaruhi. Lihatlah. Mungkin waktu Anda melihat orang-orang tertentu yang menyakiti, bilang pada dirimu, Tuhan terima kasih. Apapun yang kami lakukan kami tidak mengerti itu, tapi sekarang kami sadar bahwa kami butuhkan Tuhan. Aku mengasihi, aku menerima dia seutuh-utuhnya Tuhan, sebagaimana aku menerima Engkau, karena Engkau juga menerima dia. Oh Yesus. Dan saat ini, kedua belah tanganmu terangkat, saya berkati Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Energi keilahianmu bekerja seturut apa yang menjadi niat doa mereka ya Aba. Meteraikan semua itu di dalam nama Yesus. Baik yang hadir maupun di rumah.
berjauhan tempat tetapi satu di dalam keilahian roh-Mu yang bekerja.